Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa dipertemukan di mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran PAITIK. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah diutus untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Insya Allah pada hari ini saya akan membahas materi mengenai model pembelajaran kuantum, teori otak kiri kanan. Adapun dosen pengampu di dalam mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran PAITIK yaitu Dr. Usman SAG MAG. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 202020 388 610 8011 dari Fakultas Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai pengertian dari otak itu sendiri. Jadi otak adalah organ luar biasa di dalam diri kita. Beratnya hanya sekitar 1,5 kg atau kurang lebih 5% dari total berat badan kita. Namun demikian, benda kecil ini mengkonsumsi lebih dari 30% seluruh cadangan kalori yang tersimpan di dalam tubuh. Otak manusia adalah massa protoplasma yang paling kompleks yang pernah dikenal di alam semesta ini. Jika dirawat oleh tubuh yang sehat dan lingkungan yang menimbulkan rangsangan, otak yang berfungsi dapat tetap aktif selama lebih dari 100 tahun. Menurut Dr. Paul MacLean, otak mempunyai 3 bagian dasar, yaitu batang atau otak reptil, sistem limbik atau otak mamalia, dan neokortex. Ketiga bagian ini disebutnya dengan istilah otak triun. Selanjutnya yakni mengenai teori belahan otak. Teori otak kiri kanan dari Sperry membagi otak menjadi 2 belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Secara garis besar, kedua belahan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Otak kanan atau otak reaktif. Otak kanan adalah otak yang berada di sebelah kanan dalam otak manusia. Otak kanan berhubungan dengan proses dan penyimpanan informasi mengenai gambar, imajinasi, warna, ritme, dan ruang. Adapun otak kiri atau otak analitis, otak kiri berada di sebelah otak bagian kiri manusia dan berhubungan dengan angka-angka, kata-kata, logika, urutan, dan detail. Selanjutnya mengenai cara berpikir otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dan kiri masing-masing belahan bertanggung jawab terhadap cara berpikir dan masing-masing mempunyai spesialisasi di dalam kemampuan-kemampuan tertentu. Otak kiri, ia lebih berfokus kepada bahasa, linear, membaca, menulis, berhitung, nyata, merinci, dan rasional. Adapun otak kanan, ia lebih berfokus kepada lagu, gambar, fantasi, emosi, konkret, tidak teratur, intuisi, dan holistik. Belajar dengan mengkoordinasikan otak kanan dan kiri membuat belajar akan menjadi sesuatu yang mudah. Dan model pembelajaran inilah yang diterapkan di dalam quantum learning yang ditunjukkan adanya unsur musik dan estetika di dalam pembelajaran. Secara umum, otak kiri memainkan peranan dalam pemrosesan logika, kata-kata, matematika, dan urutan, sedangkan otak kanan ia berurusan dengan ritme, musik, gambar, dan imajinasi. Karena tidak bisa kita pungkiri, di dalam pembelajaran sehari-hari ada peserta didik yang hanya berfokus kepada otak kiri, di mana jika hal demikian terjadi, peserta didik tersebut akan cenderung lebih banyak mengantuk, jenuh, dan merasa bosan dengan pembelajaran. Kemudian ada juga peserta didik yang hanya memanfaatkan otak kanannya. Jika demikian, peserta didik tersebut mungkin hanya akan lebih banyak menggambar, berimajinasi, menyanyi,
otak dan hanya sedikit ilmu yang akan masuk ke otaknya. Dengan demikian, mengembangkan pemanfaatan otak kiri dan kanan menjadi penting artinya. Hal ini juga dijelaskan oleh De Porter di dalam bukunya. Ia menyatakan bahwa penyeimbangan antara otak kiri dan otak kanan itu sangat penting artinya. Apabila otak kiri dan kanan diseimbangkan, maka akan terjadi kemudahan di dalam proses pembelajaran. Untuk menyeimbangkan kecenderungan terhadap otak kiri, maka perlu dimasukkan musik dan estetika di dalam pengalaman belajar. Semua ini akan menimbulkan emosi positif yang membuat otak kanan lebih efektif. Emosi positif akan menghasilkan kekuatan otak. Kekuatan otak akan mengarah kepada keberhasilan, keberhasilan akan mengarah kepada kehormatan diri. Nah, di dalam aktivitas pembelajaran yang pasif dan menegangkan atau peserta didik hanya duduk terdiam mendengarkan ceramah guru, itu tidak banyak mengaktifasi otak peserta didik, sehingga hasilnya akan kurang optimal. Sebaliknya, pembelajaran yang aktif dan menyenangkan atau peserta didik diajak bergerak, tertawa, dan bertanya, itu lebih banyak mengaktifkan area-area otak sehingga pembelajaran akan jauh lebih berhasil. Karena kenyataan menunjukkan jika peserta didik diberikan pilihan antara belajar atau menonton film kartun, tentu peserta didik jawaban jujurnya adalah menonton film kartun. Karena apa? Karena di dalam film kartun itu ada unsur gambar, warna, cerita, dan emosi senang, sedih, seru, dan bersemangat di samping teks ceritanya. Jadi otak kirinya akan memproses kata-kata, sedangkan otak kanan akan memproses gambar, warna. Jadi mengapa penting penyeimbangan antara otak kiri dan otak kanan? Karena itu akan lebih mengaktifkan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai model pembelajaran kuantum dengan teori otak kiri kanan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.